Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agus Rizky Batiar, NIM 163 akan menyampaikan jawaban-jawaban yang sudah ditugaskan dalam perkuliahan ekonomi sumber daya alam. Di sini ada beberapa pertanyaan yang emang bersangkutan dalam sumber daya alam. Yang pertama itu pertanyaannya, menurut pendapat Anda, apakah Indonesia itu memiliki cadangan makanan yang melimpah ataupun tidak? Dan sertakan alasan dan sumbernya. Untuk diketahui bahwasannya, dari pendapat saya, apakah Indonesia ini memiliki cadangan makanan atau makanan yang melimpah, itu akan bahwasannya iya. Bahwasannya Indonesia ini sumber kekayaan alamnya dari cadangan makanannya itu bisa terhitung melimpah. Perlu diketahui bahwasanya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang berupa sumber daya alam Indonesia yang di bidang kehutanan itu dalam beberapa sumber yang saya dapatkan. Pertama, kekayaan hutan Indonesia adalah salah satu yang terbesar selain Brasil dan juga Zaire. Juga bisa dilihat bahwasanya hutan di Indonesia itu ada 3 jenis. Juga bisa dibedakan menjadi hutan produksi, hutan konservasi, dan juga hutan lindung. Nah, di sini bahwasannya yang pertama akan saya jelaskan itu dari tentang hutan produksinya. Di sini hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam oleh orang atau dari pemerintah untuk diambil kayunya. Contohnya hutan ini akan menghasilkan kayak berupa kayu-kayu, dan juga dari kalau misalnya melihat dari segi non kayunya itu berupa kayak buah-buahan, getah, resin, madu, rotan, dan lain-lain. Dan untuk contoh yang kedua itu adalah hutan konservasi. Lah, hutan konservasi ini adalah suatu kawasan hutan dengan ciri khas yang di situ tentang keanekaragaman tumbuhannya dan juga satwanya. Dan Indonesia ini telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional seperti Swaga Marga Satwa, Cagar Alam, dan juga hutan rakyat dan lain-lainnya. Lah, untuk di jenis ketiga ini hutan itu namanya hutan lindung. Lah, hutan lindung ini itu adalah suatu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yang di situ sebagai suatu perlindungan ekosistem yang mengatur dari tata cara air untuk mencegah suatu banjir tersebut dan untuk mengendalikan suatu erosi. Seperti itu. Dan untuk dari cadangan alamnya seperti kayak tambang, di sini Indonesia juga mempunyai beberapa hal atau beberapa jenis cadangan alam yang di situ meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lainnya. Nah, untuk jenis minyak bumi tersebut itu meliputi beberapa daerah untuk penghasil minyak bumi tersebut seperti Aceh, Riau, Sumatera, Cilacap, Majalengka, dan juga Sorong. Lah, untuk gas alamnya itu meliputi gas. Perlu diketahui juga gas alam itu merupakan barang tambang yang pembentukannya itu sama seperti minyak bumi. Hanya saja bentuknya berupa gas di gas alam tersebut. Lah, untuk daerah penghasil gas alam itu dari daerah Nanggro Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, dan juga Papua. Lah, untuk batu bara sendiri itu perlu diketahui batu bara adalah salah satu dari bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbarui. Lah, di sini batu bara atau daerah penghasil batu bara yang ada di Indonesia itu berupa ada daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, juga Makassar dan Papua. Untuk di potensi energi baru atau energi yang terbarukan, kalau misalnya mengkerucut pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 bahwasannya kebijakan energi nasional di target bauran energi baru dan terbarukan itu pada tahun 2025 itu sedikitnya itu ada 23% dan 31%-nya pada tahun 2050. Lah, di sini Indonesia mempunyai potensi energi baru atau terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target bauran energi primer tersebut. Lah, untuk
diketahui juga bahwasannya Indonesia kan merupakan sebuah negara kepulauan dengan panjang pantai lebih dari 81.000 km, di mana 2/3-nya wilayah kedaulatannya berupa perairan laut. Di sini sumber kekayaan alam yang dari Indonesia itu berupa juga perikanan, yang di sini potensi sumber dayanya meliputi perikanan tangkap, perikanan budaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, kelautan dan perikanan. Dan masih banyak lagi dari keanekaragaman hayati laut yang ada di perikanan Indonesia. Dan di sini juga tentang Dan untuk pertanyaan kedua, menurut pendapat Anda, deplesi dan kelangkaan SDA Indonesia hayati dan non hayati. Di sini deplesi sendiri itu merupakan suatu cara pengambilan sumber daya alam yang secara besar-besaran, di mana akan adanya kepunahan SDA disebabkan oleh kapitalis dan kelompok miskin. Di sini adanya deplesi itu sendiri itu menyebabkan adanya kelangkaan setelahnya. Ketika cadangan tersebut itu cadangan sumber daya alam tersebut itu yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu daerah itu tidak mencukupi seperti itu. Dan perlu diketahui juga penyebab dari kelangkaan sumber daya alam yang ada di suatu negara atau lebih tepatnya di Indonesia itu tentang perbedaan suatu letak geografis yang ada. Maksudnya dalam perbedaan letak geografis itu meliputi kayak wilayah A dan wilayah B itu berbeda gitu, dari sumber daya tambang dan lain-lainnya. Juga memperhitungkan dari pertumbuhan suatu penduduk yang emang akan tiap tahunnya itu semakin besar, bukan semakin menurun seperti itu. Lah, di sini ada beberapa kriteria yang emang untuk dijelaskan dalam pertanyaan deplesi. Lah, kemampuan produksi yang terbatas dalam untuk menghasilkan suatu sumber daya alam, di situ keterbatasan produksi akan suatu barang itu akan menyebabkan suatu kelangkaan seperti itu. Nah, perkembangan teknologi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi faktor sumber daya alam tersebut mengalami kelangkaan seperti itu. Lah, ada beberapa faktor lagi itu seperti bencana alam. Lah, bencana alam ini memang salah satu faktor yang akan menyebabkan suatu kelangkaan dalam sumber daya alam di suatu negara atau suatu dunia seperti itu. Dan bencana alam ini juga akan menimbulkan kerusakan yang amat besar. Tapi perlu diketahui juga adanya bencana alam itu adanya faktor geografis yang emang di setiap wilayah itu nggak bisa dikira-kira seperti itu. Entah kalau misalnya bisa dikira-kira, tapi dengan perhitungan yang emang nggak secara real, itu perhitungan tersebut pasti seperti itu. Dan juga ada eksplorasi dan juga penemuan yang emang akan di sini juga akan mempermudah cara eksplorasi dan penemuan sumber daya alam baru yang memungkinkan tersediaannya sumber daya alam. Tapi ada beberapa hal yang akan menyebabkan stok dari sumber daya alam tersebut akan mengalami sebuah penurunan. Ada 5 faktor yang emang akan menyebabkan sumber daya alam tersebut itu bisa diperbarui dan juga bisa dihemat. Ada 5 contoh tentang cara penghematan sumber daya alam tersebut melalui sebuah teknologi atau kemajuan teknologi. Dan setiap tahunnya dalam bidang pertanian sendiri itu teknologinya akan ada sebuah perbaruan untuk memperbaiki sumber daya alam dan juga memperbaiki sumber daya alam tersebut. Dan yang kedua itu ada penggunaan sumber daya pengganti yang dalam tanda kutip itu substitusi. Misal ada contoh nih, misal kelangkaan minyak bumi itu dapat diganti dengan BBG atau batu bara, tapi juga mengenai itu ada dampak lain, entah itu dampak positif ataupun negatif pasti ada dalam penggunaan BBG atau batu bara tersebut. Dan yang ketiga itu ada pemanfaatan kembali atau daur ulang. Misal di sini ada jenis-jenis plastik nih atau besi
itu akan bisa didaur ulang untuk dipakai kembali di kemudian hari seperti itu. Dan yang keempat itu kita harus bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Yang kelima yang juga terakhir itu melakukan eksplorasi sumber daya baru. Kita harus mencari nih sumber daya alam yang baru, yang terbarukan, dan juga kita mengolahnya dengan baik. Dan di situ juga dengan mengetahui tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ini, pendapat Anda tentang bagaimana eksploitasi SDA besar-besaran dengan alasan suatu pembangunan ekonomi. Lah, penggunaan sumber daya ini kan dalam kriteria kan kita kan dipakai untuk seluruh masyarakat yang ada atau manusia-manusia nih. Lah, di sini penggunaan sumber daya alam itu harus selaras gitu tentang penggunaannya, dan juga dari cara mencadangkan sumber daya alam tersebut dan lain-lainnya. Dan untuk melihat apa tentang eksploitasi itu di sini adanya, dan juga perlu diketahui ya, sebagai konsekuensinya kebijakan, rencana atau suatu program pembangunan itu harus diawali oleh kewajiban yang melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan suatu tujuan pembangunan yang emang itu akan berkelanjutan gitu. Akan nantinya ada generasi-generasi baru yang emang nantinya itu akan mewarisi sumber daya atau yang akan mengelola di generasi selanjutnya. Misal generasi saya dalam 2 tahun, dalam kurun waktu 10 tahun, 15 tahun, itu akan sumber daya alam itu akan dikelola oleh generasi-generasi selanjutnya seperti itu. Dan mengenai bahwasannya tentang eksploitasi ini, di sini kan walaupun dalam tanda kutip SDA eksploitasi SDA ini alasannya untuk pembangunan suatu ekonomi, itu akan memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional. Tapi juga perlu diketahui, eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut itu akan mengalami dampak negatif untuk generasi-generasi selanjutnya. Memang kalau misalnya kita melihat dalam generasi ini melakukan eksploitasi SDA, itu nggak dirasakan untuk sekarang gitu, untuk tahun ini, periode ini. Tapi untuk generasi-generasi selanjutnya ini loh, perlu diketahui akan namanya nggak mungkin, walaupun pernah dijelaskan dalam PPT yang kemarin dijelaskan itu tentang potensi, itu kan ada beberapa hal yang emang ini ada kaum yang emang kaum optimis dan kaum pesimis seperti itu. Lah, kaum optimis ini menganggap bahwasannya SDA ini abadi gitu loh, dan melimpah. Tapi di lain pihak kan ada kelompok-kelompok yang menganggap sumber daya alam ini loh akan mengalami kepunahan seperti itu. Dan di sini harus ditemui titik temunya seperti apa untuk mengimbangi. Dengan caranya apa gitu. Sebagai manusia yang berakal sehat, itu kita harus bijaksana dalam penggunaan suatu sumber daya alam seperti itu. Nah, untuk yang keempat, apa yang kalian ketahui terkait konservasi? Lah, berdasarkan jurnal yang kelompok kami rangkum di situ tentang peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Studi ini diambil di Kabupaten Kuningan. Lah, perlu diketahui sendiri, konservasi itu adalah bagaimana suatu pelestarian atau perlindungan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau suatu negara itu supaya pemanfaatnya dapat lebih optimal untuk baik dari sumber daya alamnya yang terbarukan ataupun yang tidak. Dan juga mengingat lagi nih sumber daya tambang yang dalam tanda kutip itu sulit untuk diperbarui. Dan alternatifnya itu apa ya? Alternatif yang minim mengakibatkan perlu adanya konservasi pada sumber daya tersebut. Di sini saya mengambil yang judul jurnalnya itu
dalam tanda kutip menerangkan juga terkait konservasi. Di situ di tahun 2006 Kabupaten Kuningan itu sudah mendeklarasikan sebagai kabupaten yang emang menerapkan konservasi untuk sebagai bentuk pelakuan atau peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tersebut, seperti itu. Lah, maka pada tahun 2007 terbitlah peraturan daerah Kabupaten Kuningan yang nomor 12 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya air, yang di situ untuk mewujudkan bahwasannya Kuningan ini sebagai kabupaten yang emang paham betul atau ingin melakukan sebuah konservasi alamnya atau konservasi sumber daya alamnya, yang di situ peran dan partisipasinya itu untuk mendongkrak namanya mengetahui tentang cadangan sumber daya alam, dan di situ emang perlu dijaga sumber daya alam tersebut supaya tidak mengalami kepunahan. Dan juga di sini dalam implementasi atau implikasi kebijakan suatu peran pemerintah yang di situ mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Di sini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 itu berkaitan dengan undang-undang yang tadi, begitu, tentang ketentuan pokok kehutanan. Yang di sini Kabupaten Kuningan ini sudah menerapkan yang namanya konservasi seperti itu untuk menjaga sumber kekayaan alam yang ada di suatu daerahnya atau di daerahnya, seperti itu, supaya nantinya, saya ulangi lagi, supaya dalam generasi-generasi selanjutnya sumber daya tersebut itu tidak mengalami kepunahan atau kelangkaan dan bisa dimanfaatkan lagi oleh generasi selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.